Di tengah ketegangan dunia yang makin membara, sebuah kabar mengejutkan mengguncang jagat raya. Sebuah pabrik nuklir terbesar milik Israel yang berada di gurun Negev tiba-tiba terbakar hebat. Ledakan demi ledakan mengguncang malam, langit memerah seperti neraka, dan api membubung tinggi seakan menelan seluruh kota. Warga berlarian, sirene meraung tak henti, sementara kepanikan menyebar ke kota-kota sekitarnya. Dalam waktu singkat, jaringan listrik padam, komunikasi lumpuh, dan bangunan megah runtuh satu persatu. Israel dalam keadaan lumpuh total. Namun di balik semua itu, tersimpan kisah misterius yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Banyak saksi mata yang melihat awan hitam membentuk lafaz, Allah, di langit, disusul suara gemuruh yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Para ilmuwan pun bungkam, tak mampu memberikan penjelasan ilmiah atas musibah yang sangat aneh ini. Apakah ini hanya kecelakaan teknologi? Atau balasan nyata dari langit atas kezaliman yang selama ini terjadi? Satu demi satu tanda kebesaran Allah muncul dengan nyata, menggetarkan jiwa siapapun yang masih memiliki hati nurani. Langit malam di atas gurun Negev, Israel, tampak tenang seperti biasanya. Angin gurun bertiup pelan membawa aroma pasir dan udara kering. Pabrik nuklir di Mona berdiri megah, dikelilingi pagar listrik tinggi dan penjagaan militer ketat. Tak ada yang mengira bahwa malam itu akan menjadi awal dari bencana yang mengguncang dunia. Pukul 2 dini hari, sebuah dentuman keras mengguncang tanah. Langit seketika berubah merah menyala. Api membubung dari salah satu sisi reaktor utama. Para petugas keamanan yang sedang berjaga panik, suara sirine darurat meraung membelah kesunyian malam. Asap hitam pekat mengepul, menyelimuti seluruh fasilitas. Lampu-lampu mulai padam satu persatu. Di ruang kendali, para insinyur nuklir sibuk menekan tombol-tombol darurat. Wajah mereka pucat, mata terbelalak, dan suara mereka menggigil. Sistem pendingin utama meledak. Panas dari reaktor meningkat tajam, dan radiasi mulai bocor ke udara. Salah satu teknisi berteriak, sambil menunjuk layar monitor yang menunjukkan suhu mencapai ambang batas kehancuran. Di luar gedung, para tentara berlarian tak tentu arah. Beberapa di antaranya berusaha menghubungi markas besar militer, namun sinyal komunikasi terputus. Ledakan kedua terjadi lebih besar dari sebelumnya. Tanah berguncang, dan kaca-kaca gedung pecah berserakan. Dari kejauhan, terlihat bola api besar melesat ke langit, diikuti suara gemuruh yang membuat jantung serasa berhenti berdetak. Tak lama kemudian, satu demi satu warga kota Beersheba mulai keluar dari rumah. Mereka menyaksikan cahaya merah dari kejauhan yang menyilaukan. Banyak yang mengira itu meteor, namun saat dentuman ketiga terdengar, kepanikan pun melanda. Anak-anak menangis, para ibu memeluk keluarga mereka, dan kendaraan berdesakan mencoba melarikan diri dari kota. Seorang pria tua yang tinggal di pinggiran kota, memandang langit dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik lirih, ini bukan sembarang ledakan, ini balasan dari langit, ini murka Allah. Suasana berubah menjadi neraka di bumi. Api tak berhenti membesar. Suara tangis dan teriakan terdengar dari berbagai penjuru. Kota seakan lumpuh. Dalam kegelapan malam yang kini diterangi api neraka, satu hal yang pasti, sesuatu yang besar dan mengerikan sedang terjadi, dan belum ada yang mampu menghentikannya. Pagi belum datang, namun cahaya merah membara dari pabrik nuklir telah menerangi langit selatan Israel. Asap hitam mengepul tinggi seperti payung raksasa yang menutupi matahari. Kota Beersheba kini diselimuti kabut beracun, membuat setiap napas terasa seperti menelan bara api. Suara batuk dan jeritan terdengar dari setiap sudut. Unit militer dikerahkan dengan panik. Helikopter berputar-putar di atas, berusaha menjangkau titik pusat kebakaran, namun panas yang menyengat membuat baling-baling mulai bergetar tak stabil. Beberapa pesawat tempur siaga, namun tak bisa berbuat banyak. Tak ada yang tahu harus melawan apa. Ini bukan perang. Ini kehancuran. Sementara itu, di Yerusalem, sirine berbunyi terus-menerus. Jalan-jalan utama penuh sesak. Warga mulai mengungsi ke wilayah utara. Namun ketakutan telah lebih dulu menguasai mereka. Banyak yang berteriak bahwa ini bukan sekadar insiden, ini bukan ledakan biasa. Dari mulut ke mulut, cerita aneh mulai menyebar. Ada yang bersumpah melihat kilatan cahaya putih dari langit sebelum ledakan terjadi. Ada pula yang berkata,
suara tak terlihat membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Seorang anak kecil menunjuk langit dan berkata dengan polos, "Ada lafaz Allah di awan itu." Di kota Ashdod dan Ashkelon, gelombang ledakan membuat kaca-kaca rumah retak, dan bangunan tua roboh. Beberapa rumah sakit kewalahan menerima korban luka bakar dan sesak napas. Dokter pun mulai jatuh satu persatu, tak tahan oleh paparan udara yang semakin beracun. Di pusat siaran televisi Tel Aviv, layar menjadi buram. Siaran langsung dari gurun Negev terputus. Salah satu jurnalis yang sempat merekam kejadian aneh di langit, menghilang tanpa jejak setelah sempat mengunggah video terakhir yang mengguncang jagat maya. Dalam video itu, terlihat awan pekat berubah bentuk perlahan menjadi tulisan lafaz suci. Beberapa detik setelah itu, gambar goyah, dan layar gelap. Pemerintah lumpuh. Perdana Menteri Israel tak terlihat di depan publik. Para menteri disebut-sebut berlindung di bunker bawah tanah. Namun bahkan bunker terdalam pun tak bisa melindungi mereka dari ketakutan yang kini merayap pelan-pelan masuk ke hati. Tidak ada penjelasan ilmiah. Tidak ada peringatan sebelumnya. Semua terjadi begitu cepat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengaturnya. Kota demi kota mulai sunyi. Jalan-jalan kosong. Hanya terdengar suara angin membawa debu dan sisa-sisa radioaktif yang belum bisa dijinakkan. Di tengah kehancuran itu, satu pesan mulai berbisik di hati orang-orang yang menyaksikannya. Ini bukan semata kehendak alam, ini adalah balasan dari langit, balasan dari Allah. Hari baru menjelang, namun matahari tak pernah muncul. Langit di atas Israel berubah kelam, seolah tertutup kabut tebal yang tak bisa ditembus cahaya. Udara dipenuhi bau logam terbakar dan belerang menyengat. Orang-orang menatap langit dengan ngeri. Tidak ada awan biasa, hanya gelap, pekat, dan sesekali muncul kilat merah yang menyambar tanpa suara. Di perbatasan Gaza, para warga Palestina menyaksikan dari kejauhan dengan campuran perasaan takut dan heran. Dari balik reruntuhan rumah mereka, terlihat dengan jelas semburan api dari pabrik nuklir yang terbakar. Namun anehnya, api itu tak pernah menjalar keluar wilayah Israel. Seperti ada tembok tak terlihat yang menahan panasnya agar tidak menyentuh tanah lain. Di sebuah markas militer bawah tanah, seorang perwira tinggi Israel menatap layar monitor dengan napas terputus-putus. Semua sistem pertahanan tidak berfungsi. Rudal tidak bisa diluncurkan. Sinyal satelit terputus. Bahkan panggilan darurat ke negara-negara sekutu tak dapat tersambung. Seolah dunia menutup telinga terhadap jeritan mereka. Seorang ilmuwan tua di pusat riset Tel Aviv duduk terpaku dengan mata membelalak. Di tangannya, data dari sistem pengawasan atmosfer menunjukkan hal tak masuk akal. Sebuah pola energi tak dikenal terdeteksi tepat sebelum ledakan pertama. Energi itu tidak memiliki frekuensi alami. Bentuknya seperti denyut berulang. Dan anehnya muncul dari langit, bukan dari bumi. Sementara itu, para pendeta Yahudi berkerumun di tembok ratapan, melantunkan doa dengan suara parau. Tiba-tiba, sebagian dari mereka rebah ke tanah. Ada yang berteriak keras menyebut nama Allah. Ada pula yang hanya menatap langit sambil menggigil. Beberapa warga merekam suara gemuruh misterius yang terdengar seperti bisikan. Namun saat diputar ulang, suara itu terdengar jelas seperti ayat dalam bahasa Arab yang menegur dengan keras. Di kota kecil dekat perbatasan Mesir, seekor burung hitam raksasa terlihat terbang rendah, membuat bayangan gelap menyelimuti desa selama beberapa menit. Tak ada yang tahu dari mana burung itu datang, atau kemana ia pergi. Tapi setelah itu, tanah berguncang ringan, dan sebuah retakan memanjang membelah jalan raya menuju Negev. Seorang wanita tua menangis sambil berkata, "Itu bukan burung biasa, itu pertanda murka." Semua kamera satelit yang mengarah ke Israel mulai menunjukkan gangguan gambar. Tampilan menjadi hitam putih, dengan semburan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Negara-negara besar dunia mulai khawatir. Namun tak ada yang bisa masuk. Semua pesawat yang mencoba mendekat, mengalami gangguan navigasi dan berbalik arah dengan sendirinya. Jeritan demi jeritan memenuhi udara, namun semuanya terpantul kembali ke dalam negeri itu sendiri. Seolah-olah, langit sedang mengurung negeri itu dalam ruang yang terpisah, ruang penghakiman. Dan malam pun kembali turun, lebih kelam dari sebelumnya. Tapi kali ini, disertai suara-suara samar dari kejauhan. Suara tangisan, suara tawa mengerikan, dan bisikan tak dikenal yang membuat bulu kuduk berdiri.
Tak ada yang bisa menjelaskan, hanya satu yang mereka tahu, ini belum berakhir. Di atas gurun Negev, awan hitam membentuk pusaran besar seperti kubah, menggantung rendah di langit. Kilat menyambar diam-diam dari dalam pusaran itu, tanpa suara, hanya cahaya menyilaukan yang seolah menembus ke dasar tanah. Setiap kali kilat menyala, bayangan menyerupai wajah-wajah menderita tampak samar di balik awan. Ada yang menjerit, ada yang tertawa mengerikan, dan ada yang memandang lurus ke bawah, tepat ke arah tanah Israel. Seorang tentara Israel yang ditugaskan di pinggir gurun itu, bernama Avi, kehilangan kendali saat matanya menangkap sosok di tengah pusaran. Matanya membelalak, mulutnya komat-kamit, lalu tubuhnya gemetar hebat sebelum jatuh ke tanah dan tak pernah bergerak lagi. Rekannya mencoba menolong, namun saat mendekat, ia mendengar Avi berbisik, dia melihat kita, dari balik awan, dan dia tidak memaafkan. Di kota Tel Aviv, semua layar billboard elektronik menampilkan kilatan acak. Namun tiba-tiba, semua berubah serentak. Tampak sebuah cahaya menyilaukan membentuk tulisan asing, lalu perlahan-lahan berubah menjadi lafaz Allah dalam warna merah membara. Warga yang menyaksikannya serentak berteriak. Beberapa pingsan, beberapa menangis histeris. Gedung-gedung tinggi mulai retak tanpa sebab, tanpa gempa, tanpa ledakan. Seolah-olah tanah menolak menopang kemewahan dan keangkuhan yang pernah berdiri di atasnya. Sebuah bangunan bank terbesar runtuh seperti pasir, meninggalkan suara desingan dan debu tebal yang menyebar ke segala arah. Di bawah reruntuhan itu, suara tangis anak kecil terdengar. Seorang relawan berusaha menggali puing, tapi ia terpaku saat melihat tubuh anak itu dikelilingi cahaya lembut, tidak terluka sedikitpun, padahal di sekitarnya semua hancur lebur. Anak itu hanya menatap relawan itu, lalu berkata, "Ini bukan karena manusia, ini karena Sang Pengatur segala." Sementara itu, di jaringan komunikasi bawah tanah, para pejabat tinggi negara mulai berdebat. Ada yang menyarankan meminta bantuan dari luar. Tapi sinyal mereka tak pernah sampai kemanapun. Salah satu jenderal memukul meja sambil berteriak, "Kenapa tak ada satupun negara merespon?" Namun diam yang menjawab. Tak satupun negara lain yang mampu melihat dengan jelas apa yang terjadi. Satelit mereka hanya menampilkan kabut hitam. Pesawat pengintai yang dikirim dari barat hilang kontak. Bahkan sinyal udara di atas wilayah itu seolah tertelan. Dunia menyaksikan dari jauh, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Di bawah kubah neraka itu, waktu seakan berhenti. Semua arloji digital rusak. Ponsel tidak menunjukkan jam. Kompas berputar tak tentu arah. Tidak ada utara. Tidak ada selatan. Seolah tanah itu terlempar ke dalam ruang tanpa dimensi. Dan pada saat yang sama, suara azan terdengar samar dari kejauhan, namun tidak dari menara masjid manapun. Suara itu muncul begitu saja dari langit, merambat pelan, dan menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Membuat lutut melemas dan mata berkaca-kaca. Tak ada yang tahu dari mana datangnya, tapi suara itu membawa pesan yang tak terbantahkan. Balasan dari Allah sedang turun perlahan, tapi pasti. Malam semakin gelap. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Hanya keheningan pekat yang menekan dada siapapun yang masih bertahan hidup. Kota-kota yang sebelumnya gemerlap kini berubah menjadi bayangan suram dari kebesaran yang runtuh. Jendela-jendela apartemen kosong, jalanan retak, kendaraan terbengkalai. Seolah seluruh negeri itu dibekukan dalam ketakutan. Di pusat kota Haifa, sebuah gedung tua yang dahulu digunakan sebagai pusat riset teknologi perlahan-lahan mengeluarkan cahaya kehijauan dari dalamnya. Para petugas keamanan yang mencoba mendekat langsung jatuh pingsan, darah keluar dari telinga mereka. Satu kamera drone berhasil menangkap gambar sekilas sebelum meledak di udara. Di dalam ruangan itu, tampak sosok besar tak berwujud, berdenyut seperti kabut tebal, namun memiliki banyak mata, memandang ke segala arah. Seorang ilmuwan yang berhasil selamat dari sana, lari keluar sambil berteriak, "Itu bukan dari bumi ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan." Di perbatasan utara, pasukan Israel yang bersiaga mulai kehilangan akal. Mereka menembak ke udara, melempar granat ke arah yang tak terlihat, dan akhirnya mulai saling mencurigai. Banyak dari mereka mulai berbicara sendiri, seolah-olah sedang berdialog dengan suara-suara dari dalam kepala mereka. Seorang komandan menulis surat terakhirnya dengan tangan gemetar, "Kami tidak berperang melawan manusia.
Kami sedang dihukum. Sementara itu, dari arah laut, sebuah kapal perang Israel mencoba melarikan diri menuju barat. Namun saat baru berlayar sejauh 2 mil, radar kapal menunjukkan sebuah massa besar muncul dari bawah laut. Air mendidih, dan seluruh kapal berguncang hebat. Dalam hitungan detik, kapal itu lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan riak air dan sinyal darurat yang terdengar seperti suara lolongan. Di darat, lebih banyak kejadian aneh mulai muncul. Bayi-bayi lahir dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke langit, lalu menangis serentak pada waktu yang sama. Binatang peliharaan mendadak liar, menggaruk dinding dan menolak diberi makan. Lonceng gereja berdentang sendiri tanpa sebab, lalu jatuh pecah begitu saja. Di luar Israel, jutaan mata menyaksikan dari layar televisi dan ponsel. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Cina mengirim sinyal bantuan, tapi semua alat komunikasi seakan menolak menyambung ke sana. Bahkan upaya pengiriman bantuan kemanusiaan tertahan oleh badai yang hanya muncul di atas langit Israel. Seorang penyiar berita internasional menyampaikan laporan dengan suara bergetar, kami tidak tahu apa yang terjadi. Ini bukan hanya bencana alam. Ini sesuatu yang jauh lebih besar dari perang. Dan di malam yang ketujuh, terdengar suara seperti gong raksasa dari langit. Getarannya terasa sampai ke sumsum tulang. Warga yang masih bertahan menutup telinga mereka, namun suara itu tidak masuk melalui telinga, suara itu masuk langsung ke dalam jiwa. Seorang pria tua, yang sudah lama dikenal sebagai penjaga masjid kecil di pinggiran Yerusalem, berdiri di tengah reruntuhan dan mengangkat tangannya ke langit. Ia hanya berkata satu kalimat pelan, ini baru permulaan. Di pagi yang seharusnya membawa harapan, justru kehampaan menyelimuti seluruh negeri. Matahari tidak lagi menampakkan sinarnya. Langit dipenuhi kabut keabu-abuan yang menyala dari dalam, seperti bara yang membakar perlahan-lahan di balik tirai awan. Tidak ada burung, tidak ada angin, hanya hening yang begitu dalam, sampai suara detak jantung pun terdengar seperti dentuman besar. Di kota tua Yerusalem, tanah mulai berguncang meski tidak ada pusat gempa. Retakan membelah jalanan, membentuk garis-garis raksasa yang seakan membentuk kalimat dalam bahasa Arab kuno. Orang-orang yang membaca tulisan itu hanya bisa menangis. Mereka sadar itu bukan sekadar retakan. Itu peringatan. Sebuah rumah sakit di bagian barat kota ambruk tanpa sebab. Para pasien yang selamat bersaksi bahwa sebelum bangunan runtuh, mereka mendengar bisikan. Bukan bisikan manusia, tapi seperti suara langit yang menyebut nama-nama dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Lalu semua lampu padam, dan kegelapan menyelimuti semuanya. Sementara itu, radar dunia mencatat gelombang panas luar biasa tinggi yang terpancar dari bawah tanah di wilayah gurun. Seorang pakar geologi dari luar negeri mencoba menjelaskan bahwa itu mungkin aktivitas vulkanik. Tapi sesaat setelah memberikan pernyataan di televisi, ia membeku di depan kamera. Matanya melotot. Tangannya gemetar menunjuk ke arah layar. Saat video diputar ulang dalam gerakan lambat, tampak di layar itu, ada wajah samar berpendar, tidak manusia, tidak jin, tapi seolah berasal dari dunia lain. Pabrik nuklir yang terbakar di awal kejadian, kini berubah menjadi kawah raksasa. Tidak ada api, tidak ada ledakan. Hanya cekungan luas yang bersinar dengan cahaya merah tua. Helikopter militer yang mencoba mendekat langsung jatuh, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dan dari dasar kawah itu, terdengar gema. Gema yang menyebut satu kalimat berkali-kali, dalam nada berat dan menggema. Allah, Allah, Allah. Suara itu mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Bahkan tentara yang dikenal paling kejam pun bersimpuh, menangis, dan memohon ampun tanpa tahu kepada siapa harus meminta maaf. Mereka tahu, semua ini bukan buatan manusia, ini bukan senjata, ini adalah kuasa ilahi yang membelah bumi sebagai jawaban atas kesombongan dan kekejaman. Di salah satu kamp pengungsi, seorang anak perempuan yatim duduk tenang, sambil membaca mushaf kecil yang sudah kusam. Di tengah kekacauan, ia tidak menangis. Ia tidak ketakutan. Ia hanya mengucap kalimat tasbih pelan. Seorang tentara yang melihatnya dari kejauhan merasakan tubuhnya lemas. Ia berjalan mendekat, ingin bertanya kenapa anak itu begitu tenang. Namun sebelum sempat bicara, anak itu menatapnya lurus dan berkata, Allah tidak tidur dan saat dia murka,
tak satu pun bisa bersembunyi. Langit kembali menggelap, lebih pekat dari sebelumnya. Tidak seperti malam, tapi seperti tirai yang menutupi seluruh pandangan. Dan dari kejauhan, terdengar suara guntur, tapi bukan suara petir biasa. Suara itu membawa gema seruan dari langit, yang akan segera menghapus sisa-sisa kesombongan terakhir dari tanah itu. Gelapnya langit kini berubah menjadi gelora amarah yang tak terbendung. Suara guntur menggema di seluruh penjuru negeri, seperti dentuman 1000 genderang perang. Angin badai berputar kencang, menyapu habis segala jejak kemewahan dan kekuasaan manusia yang dulu bangga berdiri di atas tanah itu. Di kota-kota yang kini menjadi reruntuhan, orang-orang berlarian tanpa arah, menjerit memohon ampun. Tapi angin membawa suara yang lain. Suara yang membisikkan janji akan pembalasan dan pengampunan yang hanya datang dari Allah yang Maha Kuasa. Sebuah ledakan terakhir terjadi dari pusat pabrik nuklir. Tapi ini bukan ledakan biasa. Ledakan itu seperti membuka gerbang ke dunia lain. Cahaya putih menyilaukan membanjiri langit, membelah kegelapan dan membakar segala sesuatu yang penuh dosa dan keangkuhan. Di tengah cahaya itu, sosok-sosok yang pernah berkuasa dan menyakiti banyak orang tiba-tiba jatuh tersungkur, kehilangan segala kekuatan. Mereka meratap, menjerit, dan terdiam dalam keputusasaan yang dalam. Namun ada yang tetap berdiri, menundukkan kepala dengan penuh penyesalan, mengangkat tangan memohon ampun pada Allah. Di luar negeri, dunia menyaksikan tanpa kata. Semua negara terdiam. Mereka tahu, apa yang terjadi bukan hanya sekadar bencana alam atau kecelakaan industri. Ini adalah pertanda, balasan nyata dari Allah atas kesalahan manusia yang telah melanggar batas dan mengusik kodratnya. Setelah beberapa jam, langit mulai sedikit terang. Perlahan kabut hitam menghilang, digantikan warna biru muda yang damai. Udara segar kembali menyelimuti bumi. Namun, bekas kehancuran tetap membekas. Tidak ada yang bisa menghapus luka yang telah terjadi. Orang-orang yang selamat mulai membangun kembali, dengan hati yang penuh rasa takut dan harapan. Mereka sadar bahwa kuasa Allah adalah mutlak. Tidak ada manusia yang bisa menentangnya. Dan dari puing-puing itu, benih kebaikan mulai tumbuh perlahan. Kisah ini menjadi peringatan abadi. Bahwa kesombongan dan kezaliman tidak akan pernah menang. Balasan dari Allah pasti datang. Dan ketika datang, Ia tidak mengenal ampun.